Tanya karena bentuk. Bentuk dan warna ya. Oke. Ya dari asal namanya aja lah. Asal namanya Vespa itu kan kalau kita restorasinya maksimal, emang benar-benar maksimal banget tuh bisa melebar sampai 30-an lebih. Kalau kita bicara original, memang itu siapa sih yang nggak pengen? Iya. Namanya juga kita main klasik ya. Iya. Kita belajar mau nyoba ngulik gitu. Kalau Si semok-semok ini Semok. itu yang lumayan cukup banyak. Semok. Ingat itu semok. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Mantap. Jumpa lagi kita. Sorry, kelihatannya gue agak berantakan. Hari ini gue berkunjung ke bengkel Vespa. Lihat di belakang ini ya. Nah, di sini hari ini gue pengen mengulik soal Vespa. Jujur, gue orang yang awam terhadap Vespa. Gue pengen cari tahu dari dua pakar ini. Bukan pakar lah ya, terlalu tinggi bilang pakar ya. Penikmat aja. Penikmat Vespa. Silakan perkenalkan diri. Dari Mas? Oke, perkenalkan untuk viewers Retroism, gue Aldi. Jadi gue salah satu foundernya dari Gamescoot. Sesuai di belakang ini, Gamescoot itu berawal dari sebuah sebenarnya hobi aja, hobi kesukaan yang akhirnya sekarang menjalar jadi sebuah bisnis. Kira-kira singkatnya kayak gitu. Kita simpan dulu itu. Next. Gue Sikri, panggilannya sih Kisani. Cuma gue penikmat Vespa, penyenang Vespa yang nyupport Gamescoot lah. Kurang lebih seperti itu. Asik. Tepuk tangan untuk Gamescoot. Apa itu Gamescoot? Ntar dulu, sabar. Kita mulai dulu nih. Gue pengen sedikit latar belakang karena tema kita kan retro 70, 80, 90. Ya, Oke. Ya, sesuai dengan umur Vespa dan juga umur kita. Kecuali Pas Aldi kali mungkin belum. Masih, oke. Sekarang kayaknya udah retro. Kalau retro, oke. Mungkin kita mulai dari yang senior dulu, Mas Kiki nih. Ya. Coba deh cerita sedikit deh latar belakang Mas Kiki zaman-zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang. Sedikit aja. Sampai akhirnya kok tertarik dengan dunia Vespa. Panjang dong. Dikit-dikit Kalau aja. SD. Simpel aja. SD gede di mana atau Oke, apa? gue lahir di Tanjung Karang. Sekarang sih namanya Bandar Lampung ya. Ah, oke. Dari TK, SD, SMP gue di sana. Dari kecil emang gue suka ngoprek. Terus terang. Jadi gue kecil itu udah ditugasin bokap gue, kita dulu punya Holden tahun 60. Oke. Yang belanja tuh gue umur kurang lebih 10 tahun. Cuma dikasih list part ya. Kan kita turun mesin. Sama sampelnya yang mau dibeli. Misalnya kayak piston, ring piston, metal jalan, metal duduk gitu. Gua disuruh ya belanja. Oke. Cuma yang megang duit nyokap. Oke. Dulu itu kan kita belanja di Kramat lah tahun 80-an lah. Kramat Jakarta Pusat ya? Iya. Oke. Di situ kan memang onderdil di situ Iya, sebelum Pasar Senen ya? Iya, Senen. Ya itu. Bermula dari itu memang bokap tuh senang mobil tapi mungkin nggak segila gua kali. Ya udah SMP gua main motor gitu. Oke. Terakhir gua pakai GL, Honda GL dibeliin bokap. Sempet track-trackan juga nggak? Enggak, Oh enggak. karena ketat bokap gua, jadi Oke. standaran. Ah, oke. Nggak keluar izin, nggak keluar izin. Standaran. Oke. Gua pakai cuma setahun, gua pindah ke Jakarta, gua pengen ke Jakarta. Nah di Jakarta itu gua mulai pengen apa lagi gitu. Gua main Jeep, Ah, oke. Willys. Gile, jam terbangnya tinggi cuy. Ya, tuh gua SMA gua nyari-nyari Willys, bokap gua juga support gua nyari, ada ini beli. Murah sih dulu. Kuliah gua ketemu Dedi. Oke. Gear Selector 8 Trisakti 86. Nah, di 86. situ yang mulai agak seriusan tuh nge-Jeep. Oke. Ya terus ya udah kuliah, udah merit. Ya main mobil tetap ya Jimny, Iya. ya TAF gitu-gitulah gitu. Off-roader dong ya? Iya, off-roadnya itu yang harus mendukung kesenangan gua. Apa Prinsipnya itu? tuh. Gua kan kontraktor Om, gua kan Oh, hobi sembari nyari Betul. proyek. Oke. Jadi gua misalnya kayak beli TAF itu, Ah, gua beli TAF ada beberapa gitu, ya gua terjunin ke proyek. oke.
Jadi gue misalnya gue ngebangun pembangkit listrik tuh di Garut misalnya gitu. Gue naruh 3-4 mobil. Yang gue kesana itu ya gue ada mainan gitu loh. Ya kan tracknya lumayan ini, buat narik truk juga kalau keselip gitu. Kalau lagi nganggur, jadi nggak cengok ya. Kalau anak dulu bilang nggak cengok zaman itu ya kan. Benar. Jadi selalu nafsu pengen ke proyek. Oke. Karena- Bukan duitnya. Duitnya juga dong. Itu nomor satu. Kalau nggak kan tapnya nggak jalan. Iya. Kalau rusak pasti rusak. Oke. Dipakai supervisor Indianya juga karena kita kan pakai orang India gitu loh. Dua itu untuk mereka pulang pergi ke mesnya dari proyek. Ya disitulah akhirnya pas udah agak berumur, kayak susahnya melihara banda-banda gede gitu. Oke. Akhirnya gue Lepas-lepasin. apa ya? Udah gue tukar ke Vespa modern dulu. Oke, nanti pertanyaan lanjutan Vespa modern gue juga nggak ngerti, tapi nanti. Oke, lanjutkan. Terus karena gue pikir kan meliharanya susah ya gitu loh, kalau mobil gede-gede gitu, akhirnya gue pikir apa ya motor gitu. Gue sempat mau main Jepangan, Honda gue kan karena gue kecilnya SMP basicnya Honda gitu, aku pengen ngumpulin Honda. Udah sempat tuh 2 Honda Win, Honda GL itu gue terus C70, C90. Iya. Tapi kok kayaknya nggak ini gitu loh, kurang ada yang bisa gua iniin gitu loh. Akhirnya gua ke Vespa, Vespa modern karena gua belum tertarik, terus terang itu sekitar 8 tahun lalu itu belum tertarik masalah yang gua tak. Oke, kita stop di situ dulu ya. Oke. Itulah perjalanan masuk ke Vespa. Masuk Oke. ke Vespa. Sekarang Om Aldi. Gimana? Apa cerita ini ada sedikit latar belakang sedikit zaman dulu lah. Oke. Kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Generasi Mungkin kalau misalnya kalau dibandingin Anak kita sama kayaknya. Om berdua Anak ini, kita. mungkin kalau umur gue kelahiran 96. Oke. Kelahiran 96, ya dibilang retro zaman segitu, kayaknya udah 90s pun juga udah nggak masuk kan, gue masih kecil gitu. Anak milenial jiwa retro. Anak milenial jiwa retro. Gitu. Lanjut. Oke. Jadi ceritanya ya sekolah kayak zaman biasa. Gua SMA itu pertama kali, sebenarnya gue dulu gak ada ketertarikan sama sekali sama yang klasik sama apa, terutama Vespa apalagi gitu kan. Bahkan di zaman gue SMP mau masuk SMA itu gue melihatnya apa sih ini Vespa nih, kayaknya yang motor butuh banget gitu kan. Bener gak ada ketertarikan sampai akhirnya waktu itu singkat cerita gue sama adik gue tuh kita nyoba bisnis kecil-kecilan loh gitu. Masih zaman-zamannya jualan-jualan baju, jersey. Ceritanya kita dapat duit dari itu, ya kita bagilah nih buat lu, buat gua gitu kan. Ketika dibagi duit itu fokusnya beda. Gua dapat duit itu, gua beli handphone waktu itu. Adik gua beli Vespa. Dengan jumlah uang sama nih, adik gua beli Vespa, gua beli handphone. Terus gua bilang, kenapa emang? Ya pokoknya jadi jadi game set ini emang gue sama adik gue kan, ada temen gue satu lagi. Nah ya adik gue lah yang pertama kali itu kayak, oh Vespa tuh kayak gini lah gitu ya. Jadi jadi zaman itu mulai tuh gue ada ketertarikan dengan Vespa, walaupun gue waktu itu belum punya Vespa gue sendiri gitu. Sampai akhirnya gue SMA, ketertarikan dengan Vespa itu ya biasa-biasa aja lah. Tapi gue waktu itu nyoba main ke waktu itu motor custom. Jadi gue pernah punya CB bokap gua udah 5 tahun itu, 5 tahun jogrok, udah 10 tahun lah jogrok itu di halaman rumah, udah karatan segala macem. Lagi zamannya custom, terus gue minta izin lah ke bokap, ini boleh nggak CB gue mau custom lah. Waktu itu alirannya Jap Style sebutannya, aliran Jap Style. Ya udah gue dari situ ngerasain lah ngebengkel segala macem, ngebangun. Sampai akhirnya gue punya motor ya custom klasik gue sendiri lah waktu itu. Nah adik gue pakai Vespa. Ya tapi nggak lama juga gue nikmatinnya. Gue sebenarnya kan asli lahir Jakarta, besar di Jakarta. Tapi gue harus kuliah ke Padang. Gue kuliah ke Padang, itu motor nggak gue apa-apain. Akhirnya dijual lah itu motor. Di tengah-tengah kuliah menjelang balik-balik ke Jakarta. Ya adik gue masih tetap main dengan Vespanya segala macem. Terus gue
akhirnya gue beli lah Vespa gue satu. Kita nikmatin aja bareng. Nah di situ baru dah mulai ternyata bosen nih dengan satu jenis Vespa. Coba jual deh. Iya. Gue beli lagi Vespa satu lagi gitu. Kok ada lebihannya? Untung. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi awal-awal kenapa akhirnya ke kayak Vespa. gini gitu. Oke, kita lanjut. Ini latar belakang menarik nih, dua latar belakang yang berbeda. Satu racunnya Ade, satu lagi racun bosen main mobil kan? Main mobil, motor-motor, mampunya ke Vespa. Dari umur aja udah beda. Ini senior, ini agak senior. Oke, sekarang kita masuk ke Vespa nih. Ini jujur gua nggak orang yang awam sekali dengan Vespa. Pertanyaan yang paling awam banget deh. Kenapa milih Vespa dari sekian banyak motor gitu loh? Banyak jenis kan? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa akhirnya jatuhnya ke Vespa? Apa istimewanya Vespa dibandingin motor-motor lain? Entah itu motor gede kek, entah itu motor yang bagaimana saya nggak kurang gitu paham. Tolong ngejelasin deh. Terserah siapa yang mau jelasin. Gue nyambung omongan gue aja. Oke, Cerita silakan. gue deh. Cerita gue kan tadi kan kenapa gue Vespa modern itu ya? Terakhir kan yang Jepangan gue nggak jadi. Oke, Akhirnya gue beli Vespa. Pertama sih ya bentuk ya. bentuk. Bentuk kayaknya enak nih gitu. Akhirnya gue beli tuh Vespa modern Matic lah orang bilang sekarang kan Vespa Matic. Saking senengnya gue tuh sampai pengen punya obsesi semua warna, semua tipe dari Vespa Matic. Berarti bentuk awal pertama cintanya karena bentuk. Bentuk dan warna ya. Oke. Tapi yang lebih intinya sih bentuk. Oke. Tetap body ya body. Ya udah, gue beli tuh. Mobil-mobil gue jualin, gue ganti itu karena bentuknya udah enak. Itu masih belum tertarik 2 tak. Setelah gue geluti itu sekitar 2-3 tahun yang modern dengan semua jenis Vespa dan semua warna, bosen men. Oke. Mau ngapain lagi? Body udah mulus, gue cari kilometer yang low. Cuma begitu-begitu aja jadinya. Aksesoris gue pasangin semua. Waduh, ngapain lagi mentok? Moles udah semua, semua. Emang gue nggak main mesin dong, kalau itu memang gue suka kan memang ya kalau body ya bodinya aja gue bermain di situ, nggak bermain mesin yang kenceng apa enggak. Mulai tuh gara-gara gue kan memang punya tempat di Eleven Trees dulu. Iya. Eleven Trees Cilandak ya? Iya, Cilandak. Oke. Itu gue memang bikin tempat kontainer kerjasama sama temen gue David. Masuk tuh yang nyewa bengkel modern. Ya udah itu masih nyambung ke 2 taknya gara-gara si mekaniknya bawa 2 tak, bawa sprint bagol dulu, kalengan. Ya udah, ini ya siapa nih? Punya teman gua om. Ini kan versi telanjang gitu loh, nggak pakai make up gitu. Gua ngeliatnya makin asik. Gitu. Walaupun ada beberapa alasan gitu. Ya udah Bud, ini jangan pulang gitu. Gila om. Oke. Ya enggak, gue udah seneng nih. Bilang deh berapa? Nggak dijual om. Ya, kan nggak dijual, lu bilang telepon deh. Telepon. Oh, akhirnya dia mau lah ngejual gitu. Ya udah tinggal buat. Jadi tinggal tuh motor. Sekali tinggal besok bawain BPKB gitu. Nah di situ tuh gue. Awal pertama kalinya. Jadi memang bentuk om. Bentuk lah ya. Bentuknya. Kalau mesin nggak? Mesin sih setelah bentuk baru mesin gue pikir karena simpel ya. Gampang banget lah gitu. Kalau mobil tuh PW kali ya? PW kali ya? Ntar dulu, sorry gue potong. Simple itu apa? Definisi simple tuh apa mesin? Coba Mas Aldi bisa jelasin nggak? Kalau Vespa Tadi kan Mas Iki bilang kan mesinnya simple. Nah apa itu definisi simple itu? Simple satu kan Vespa ini 2 tak ya? Iya. 2 tak itu kan berarti 2 stroke atau 2 langkah. Oke. Jadi mekanisme di dalamnya itu tidak seribet kayak 4 tak yang ada timing chain segala macem lah. Terus uniknya di Vespa, ya gini kalau kita ngeliat ya, Vespa itu kalau menurut gue pribadi ini pendapat pribadi nih om, mau mesinnya mati berapa puluh tahun, maupun misalnya karat atau apa gitu ya, asalkan ada bensin sama api bisa hidup. Oh gitu? Sesimpel itu. Jadi kayak ngelihat terus bentuknya mesinnya kecil segala macem. Ya itu sih menurut gue definisi kenapa mesin mesinnya Vespa gampang. simple. Oh gitu.
Nah kalau pertanyaannya sekarang kalau simple, kenapa orang perlu bengkel? Karena kan umur. Masuk ke umur nih. Iya dong. Oke, masuk ke umur. Gue pengen tahu Vespa itu pembagiannya. Gue bener-bener awam dengan Vespa tuh. Umur Vespa itu seperti apa sih, orang tahu secara umum penggemar Vespa? Aldi nih yang ngapal. Siapa yang ngapal? Aldi atau Om Kiki? Om Kiki terserah. Kalau Gue sih taunya lahirnya tahun 46 gitu Iya. aja. Lahir Vespa pertama kali 46. Iya. Kalau gue nih tahu Vespa bener, ingat film Janji Joni nggak dulu? Jadi gue nggak nonton. Ada lah, teman. Itulah seingat gue itu pertama kali orang-orang Vespa. melirik lagi ke Vespa. Itu tahun-tahun 90-an kalau gue nggak salah. Itulah. Oke, lanjut tadi apa masalah tahun pembagian tahun kalau misalnya Vespa. Sama ciri-cirinya sekalian. Ciri-ciri. Kalau Vespa itu kan kayak bener kata Om Sikri tadi. Dia itu lahir awalnya mulai itu tahun 1946. Oke. Makanya ada yang Itali ya? versi ya di Itali. Versi makanya ada tuh versinya itu yang 946 yang versi modern 946 untuk ngenang versi pertama si Vespa. Oke. Terus kalau misalnya ditanya pembagian dia tuh hampir setiap tahun itu pasti ada Model baru. tipe yang keluar gitu kan. Ada tipe yang keluar dan tapi pada umumnya yang bentuknya yang menurut gue ya versinya masih Vespa banget nih. Jadi kan siluet gitu, kalau kita ngomong siluet Vespa itu kelihatannya tepungnya semok, bulat-bulat. Ya dari asal namanya aja lah. Asal namanya itu kan Vespa itu tawon, Om. Oh, B ya, tawon ya? Iya, tawon. Makanya semok di belakang. Iya, dia tuh bentuknya itu semok di belakang itu karena ngadopsi si pantat tawon gitu. Gitu. Jadi dari tahun awal kali dia mula sampai sekitar tahun 60-an. Walaupun di tahun 60-an itu udah ada yang versi small frame-nya ya. Tapi pada umumnya bentuk Vespa itu yang pantatnya bulat, tepungnya gendut-gendut, masih siluetnya itu bulat-bulat lah. Nah, jadi dari situ barulah muncul yang versi agak mengotak, tapi bentukannya masih agak bulat. Tapi dia udah ada sisi-sisi yang garis-garis tajam. Gitu. Itu ada bisa kita temuin di Vespa Super, lebih modern Sprint, ya itu tapi masih di tahun 60. Masih, jadi awal-awal mulai siluetnya itu atau garis bodinya itu udah agak ngotak gitu. Model yang dari tahun ya 64 sampai 66 ini itu long last sampai sekitar akhir 70 ya Om ya. Sampai akhir 70 barulah keluar model yang agak modern. Yang mungkin sebagian besar teman-teman tuh kenal ya PX, ada Excel. Sebenarnya basicnya itu bodinya sama PX series, cuman memang ada beberapa detail part body yang ngebedain mereka. Tahun 70 itu ya? Itu awalnya dari tahun 70 sampai menurut gue sampai yang terakhir itu Vespa 2 tak kan ada yang versi anniversary 2016. Setelah itu kan udah modern. Walaupun di sebelum 2016 sudah ada mulai yang modern, cuman yang 2 tak terakhir yang keluar itu di 2016. Nah itu siluetnya dari tahun 70 sampai tahun 2016 itu sama bodinya. Bedanya hanya dia ada yang large frame, ada yang small frame. Apa itu? Frame itu apa? Kalau small frame itu ukuran body, Om. Ukuran body. Jadi mungkin tadi udah ada Om lihat tuh yang kecil kayak yang di situ tuh. Nah itu small frame. Ngebedainnya sih gampang. Large frame sama small frame itu bedanya cuman kalau yang large frame pada umumnya tepung atau tutupan mesin itu bisa dibuka. Isi. Bisa dibuka sehingga kelihatan full mesinnya ya. Kalau yang small frame dia nyatu ke body. Mesti ngangkat ya, turun ya? Iya, kalau turun mesin ya tetap aja dia turunnya dari bawah, cuman dia bagian yang si tepungnya ini yang nge-coverin mesinnya itu dia nyatu ke body. Makanya bodinya cenderung lebih ramping. Karena ada satu lagi white. Ya, white ya. White frame. White frame, large frame, small frame. Gitu. Tambahannya sih sebenarnya sih kalau di general secara ini sebenarnya Vespa itu misalnya seri awalnya kan tahun 40-an, gitu nyebutnya gitu, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an ya udah tahun 2000-an. Jadi kita ngelompokinnya sebenarnya seperti itu aja. Kalau mau disimpelin gitu. Iya. Jadi misalnya kayak
Makanya ada bilang anak 60s katanya, 60-an tuh yang model-model bulat-bulat tuh gitu. Oke. Karena di 70 udah nggak bulat. Udah nggak bulat ya, udah mulai ada ini ya. Ya udah ada patahan. Patahan-patahannya ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya penjelasannya Om Aldi tadi, tingkat kesemokan itu pengaruh nggak? Semok belakangnya juga pengaruh nggak? Pengaruh ke Apa ya? Ke minat orang itu untuk mengkoleksi gitu. Betul. Dia semakin gelembung atau semakin itu pengaruh nggak itu? betul. Pengaruh banget. Oh iya. Pengaruh banget dalam artian pasti karena kalau kita ngeliat tuh orang dalam sebagian besar orang ya kalau dalam otaknya mungkin ngebayangin Vespa, Iya. pasti yang semok kan. Oh, Gitu karena kalau kita lihat Vespa itu digambarin di mana poster, di animasi, Iya, di iya, mana, iya. pasti siluet itu yang diambil. Yang semoknya itu Yang si pasti ya? semoknya itu Oke, gitu. oke, Jadi mulai paham. jadi orang tuh pasti oh saya pengennya yang kayak gini gitu loh. Oh ya itu kalau itu versi yang udah tahun 60-an ke bawah. Oke. Itu tuh yang tahun 60-an ke bawah. Jadi makanya itu secara peminat cukup banyak gitu. Oke. Walaupun secara umur Vespanya ya udah tua banget kan. Tua. Udah tahun 60-an, udah 50 tahun lebih. Jadi ya itulah kira-kira kalau yang secara peminatnya emang yang si semok-semok ini Semok. itu yang lumayan cukup banyak. Semok. Ingat itu semok. Oke, next. Sehubungan dengan bentuk dan kesemokan ya. Sekarang gue pengen tahu deh. Vespa yang beredar di Indonesia nih didominasi oleh Vespa generasi mana? Yang gampang didapat, yang sedang usahanya didapat, yang susah didapat. Nah, itu berdasarkan tahun dan bentuk deh. Setelah tahun Pengalaman 70-an, deh, pengalaman setelah ya. tahun 70-an dong. Oh iya. Masih banyak. Masih banyak setelah tahun Sampai ke 70. tahun 80-an. Oke. 90-an kayak PX series itu masih banyak. Masih banyak ya? Itu sampai ke tahun 2000 lah. 2000 misalnya kayak ada yang namanya Vespa Excel itu kan sampai tahun 2006 produksinya. Nah, itu cukup banyak. Mudah didapat lah ya. Relatif lebih mudah didapat lah ya. Dan harganya relatif terjangkau. Terjangkau. Oke, next yang agak sedikit sulit didapat. Nah, itu 60-an akhirnya gitu. 60-an baru yang itu 50-an. Kalau 40-an kita Ya udah susah lah ya. Tahun 50-an. Tapi ada di Indonesia ditemukan yang 40-an. Kolektor ada. Kayaknya sih ada. Ada ya? Kita sendiri belum. Iya, Tapi nggak mau tampil aja. Ada sih kolektor emang nggak mau tampil aja gitu. Indonesia apa yang nggak ada? Iya. Oke, sekarang masuk lagi tempat gue jujur aja gue takjub nih, gila banyak banget di sini Vespa. Nggak tahu gue ngitung ada berapa kali gue ngerti. Sekarang pasarnya Vespa itu seperti apa sih? Vespa klasik ini ngedapetin ini daerah mana? Apakah transaksi atau dengar dari orang? Atau orang butuh duit atau bagaimana biasanya yang bisa didapat biasanya? Biasanya sih pada umumnya dari semua tadi itu kita lakuin gitu. Maksudnya yang aktif nggak? orang Aktif nyari atau orang nawarin nyari? ada, aktif nyari tetap gitu kan. Ya pada akhirnya ya ketemu itu ya memang tetap aktif nyari, kita tetap hunting gitu kan. Ya sekarang e-commerce udah banyak lah. Betul lebih gampang lah ya pasar gitu kan. Pasar, terus juga kenal-kenalan teman segala macam yang memang nawarin Vespa. Ya terus yang tiba-tiba kontak mau jual Vespanya juga ada gitu loh. Jadi semua hal itu sih dijalanin untuk ya namanya juga Vespa ini kan banyak yang kayak kalau menurut saya itu kayak masih banyak lah yang sekarang itu kayak masih jogrok, yang kondisinya udah banyak barang-barang ini ya. mengenaskan lah, Iya. udah agak mengenaskan yang perlu direstorasi lagi. 60-an sih pasti kita hunting. Oh, 60-an hunting ya, nggak mungkin datang dia ya? Iya. Oke. Ya walaupun ada beberapa yang nawarin gitu, nawarin mau nggak beli ini gua gitu. Tapi biasanya yang udah restore. Tapi kalau dari bahan tuh biasanya kita hunting. Paling jauh hunting sampai kemana? Sebenarnya kita sih huntingnya di Jakarta aja. Ya nggak tahu, lihat zaman internet sekarang. Kenapa gue mikir kesimpikan anak metro ya? Mesti ke sana kan? Nah, Gokil itu juga. ya, kecuali memang yang langka banget. Dan Oke. itu memang gue batasin enggak lah gitu. Karena gue memang seneng. Ya teman-teman gue sih bilang si Sikri sih katanya bukan kualitas, tapi kuantitas gitu. Ya, gue perlu itu. Oke. Kuantitas itu ya karena memang buat nge-backup gue keberlangsungan hobi gue. Itu aja sih sebenarnya simpelnya ya. Oke. Semakin dikit bahan gue nanti gemeteran gitu. Gue ngerjain apa gitu. Oke, bentuk dan tahun
gue udah paham lah, udah mulai tahu lah sekarang. Kita sekarang masuk ke originalitas. Nah, gue pengen tahu nih, pasti kan namanya melihat barang klasik atau barang yang vintage ataupun yang retro itu kita pasti nyari originalitas kan. Kalau mobil gue sedikit paham. Nah, kalau Vespa, mana bagian-bagiannya mesti diperhatiin? Mungkin teman-teman yang baru mau tertarik nih sama Vespa nih bisa dapat sharing dari Om Rizky sama Waldi. Terserah siapa yang mau menjelasin, silakan. Tambahan gue pertama sih, mungkin nanti lanjut Naldi, body part tuh harus. Body part itu apa? Yang termasuk body part contohnya? Ya misalnya bodinya, Iya. misalnya tepung, stang, spakbor, gitu. Diusahakan yang ori. Walaupun part yang impor itu udah banyak, misalnya kan kayak produk-produk dari Italia sendiri juga keluarin body part. Tapi spare partnya ada yang jual? Spare part yang tahun-tahun lama itu, yang ori maksudnya, yang ori ya? Ori kita hunting jadinya. Oh, hunting juga, Iya, Pak. Secondary jadi pasar ya, pasar betul, ini ya, pasar bukan itu sampai pasar. ke luar juga kita kalau memang customer kita minta ya kita mesti hunting. Misalnya speedometer yang original dan masih fungsi, belum rusak, belum dibongkar, belum diganti. Ya itu sih sebenarnya yang pertama sih bodinya dulu, body setnya terutama body setnya itu original. Prioritas pertama tuh body ya, original. Karena kalau mesin kan ya kalau memang nggak ada kan akhirnya kita ngakalin ya, sehingga dia bisa berfungsi gitu. Tapi kalau body part ya mentok-mentoknya kalau nggak ada ya memang kita rekrut atau perbaiki apa yang ada, bahan yang minim itu kita perbaiki. Om Aldi mau nambahin mungkin? Paling kalau mau ditambahin ya kenapa Om Sikri bilang body part ya Om ya? Karena kan kita pertama kali lihat Vespa langsung kebentuk gitu. Kalau langsung kebentuk terlepas lah nanti. Jadi terlepas dia mau pakai mesinnya, karena Vespa ini kebetulan cukup universal lah. Yang terutama yang tahun 60-an ke atas gitu. Itu saling bisa dipasang yang satu sama lain. Yang bisa tuker-tukeran mesin. Ya. Plug and play. Plug and play. Zaman dulu udah ada plug and play itu. Jadi makanya gue bilang kenapa ya body yang paling enak karena kita pertama kali mata ngelihat body gitu loh. Yang makanya harus original karena kita ngejaga biar bentuknya itu tetap seperti seharusnya gitu. Memang yang repro ada, yang barang import ada, cuman pengalaman sih emang secara bentuk kasat mata mungkin sudah hampir sangat-sangat mirip ya. Tapi tetap aja ada nilai kepuasan tersendiri lah kalau parts-parts, terutama body parts yang nempel di motor itu original. Tapi itu gampang diketahui itu original atau tidak, mudah. Secara kasat mata atau perlu apa? Harus dipelajari karena memang beberapa misalnya kalau kita ngomong ori bener, misalnya kita ngomong satu part aja deh, misalnya speedometer gitu. Bisa aja mesinnya yang original atau cangkangnya tapi mikanya gantian, mika atau layarnya itu kan ada stop lamp gitu, misalnya cangkangnya sendiri rumahnya itu original tapi mikanya impor. Jadi kalau kita bicara original memang itu siapa sih yang nggak pengen gitu. Pasti pengen, semua pasti. Tapi kan karena minta tahun kan ya. Gitu. Apalagi dia udah suka Vespa biasanya sih begitu. Pengen punya yang ori. Dan itu pasti tujuannya pengen nyimpen satu yang original, full original. Setelah dia ngelewatin masa-masa ya itu yang beli yang jadi kayak terus gitu ngubah. Jadi prioritas pokoknya body lah tuh. Apa namanya? Menyangkut tanda kutip ya, gengsi punya memang nyimpan barang itu kan original body. Oke, sekarang kalau mesin mesin sebenarnya akan sangat sulit kalau nyari yang hampir semuanya itu sesuai dengan di awal awalnya gitu ya. Kecuali itu motor nggak pernah dijalanin karena pasti ada bagian-bagian yang aus karena selalu dipakai kan. Ya kayak bearing, seal, piston segala macem. Nah cuman pada akhirnya kalau ke mesin pasti yang kita utamakan adalah si crankcase. Crankcase-nya sebisa mungkin itu masih bawaannya dia. Apalagi ini motor misalnya bersurat gitu kan. Karena penting untuk sebuah legalitas si nomor mesin. Nah kalau untuk part-part yang di dalam
atau part-part yang menunjang itu banyak lah sekarang original yang, jadi kalau original tuh ada yang original NOS, yang orang bilang new old stock, atau yang original tapi second hand, copotan tapi kondisinya masih layak, atau yang dia kelasnya itu bisa dibilang original atau OM parts lah. Tapi ini partsnya baru, produksi baru gitu. Nah itu emang kalau part-part kayak itu kebanyakan tuh pasti ngimport lah dari Itali. Nah baru setelah itu ada yang untuk mesinnya, ada yang sifatnya aftermarket. Aftermarket itu bisa yang emang untuk restorasi original atau mau yang ke performance, main racingan. Gitu. Ada yang mau tambah lagi Om Sikri? Ya kalau mesin sih ya itu benar kata Aldi, serapat mungkin crankcase itu dapat yang bagus ya gitu. Karena kalau memang dapat yang bagus, kalau untuk membubut itu kan hal yang wajar. Tapi basicnya bagus gitu. Itu aja sih. Karena kalau jeroannya sih banyak bisa kita pakai, bisa ditukar, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya walaupun kalau memang kan kalau kita bilang untuk original gitu kan yang menilai itu kan pertama yang di luar ya. Kalau dalam artinya memang mesti dibongkar lah gitu. Atau cuma statement bahwa kita jamin ini ori kalau memang itu diperdagangkan. Tapi kalau dimiliki kan ya palingnya dia tahu bahwa ini gantian, yang ini nggak ada ori. Karena kalau jeroan ya agak susah. Agak susah ya. Tapi bisa dibikin ya, misalnya berapa spare part mesin yang nggak ori itu bisa didapat sehingga bulat lah dia, dengan syarat ya crankcase itu ya bagus. Paham, gue mulai paham. Next dulu, lanjut aksesoris, lampu atau apalah ya, apalagi sih aksesoris Vespa ini? Ban velg. Nah itu gimana? Itu pengaruh nggak itu? Kalau aksesoris pasti ngaruh ke budget terutama gitu. Jadi ya kalau aksesoris ini kan kelasnya, kalau kita aliran, kalau kita kan kebanyakan kita restorasi original gitu ya, ke bentuk yang original. Nah kalau untuk aksesoris memang dari yang strata paling tingginya pun ada tuh kalau kita mau import semuanya dari Itali. Yang bicara yang original dulu. Original dulu. Original yang copotan nih. Second tapi bagus. Itu harganya. Nah itu tuh yang lumayan paling ya, kalau secara range harga pasti itu paling tinggi. Karena jarang tuh Speedo, ibaratnya kan Speedo yang sama-sama keluar tahun 60-an, tapi kondisinya masih apik lah, masih berfungsi dengan baik. Nah baru setelah itu replacement partnya lah. Replacement partnya itu ada kelas-kelasnya. Ada yang emang original Itali, atau yang import gitu ya. Thailand gitu ada? Ya, ada. Oh ada juga ya? Thailand, Vietnam. Taiwan, Vietnam itu ada juga. India ada. Nah sekarang dia udah lumayan banyak nih Om, pengrajin lokal untuk bagus-bagus untuk aksesoris. Lokal udah untuk aksesoris. Jadi kayak list itu ya, triplang itu yang garis di deck itu lokal ya. Udah bagus. Jadi sekarang untuk ngerestorasi Vespa dari segi aksesoris udah banyak lah pilihan. Tapi berarti originalitas itu tidak terlalu signifikan pengaruh ya kalau aksesoris ya? Kalau di harga paling di harga ya, hanya di harga aja. Restorasi gitu loh. Kita kan selalu saranin body dulu itu yang maksimal mungkin dapat yang seoriginal mungkin. Sebentuk original ya. Baru ke spare, baru ke aksesoris gitu. Karena kan kalau aksesoris enak Om. Kalau kita ngomongnya lagi ngerestorasi nih, kalau body part nggak original, kita motor udah dicat dan segala macem, bentar baru beli part yang original kan kayak sayang banget kan, harus kerja 2 kali. Cuman kalau spare part, oh yaudahlah, misalnya kita sesuaikan aja dengan budget, bagian-bagian yang nanti gampang diganti, ya udah itu ntar baru tadi pasang yang entah mau nyari yang emang original copotan alirannya, ada yang emang carinya looks-nya yang penting looks baru, tapi parts-nya standarnya OM lah, kualitasnya gitu. Jadi kalau yang perihal originalitas ke spare part, pasti yang paling tinggi pasti yang nyari yang copotan ya. Gitu kan. Tapi balik lagi, itu akan ngaruh ke look si Vespa karena part-part original pada umumnya
ya kalau dia tadinya warna putih udah kuning, kalau dia karet udah getas gitu. Jadi tinggal preferensi dari masing-masing owner aja, masing-masing pemilik, masing-masing builder mau looks-nya setelah dia ngebangun itu Vespa mau kayak gimana gitu. Jadi banyak dan sekarang kalau saya pribadi spare Vespa udah lebih gampang lah nyarinya. Lebih gampang ya. Udah lebih gampang nyarinya karena teman-teman yang import parts dari luar itu udah banyak banget. Ya. Pengrajin lokal yang bagus-bagus, yang detail segala macam bahannya bagus itu udah banyak banget juga gitu. Jadi pilihannya untuk teman-teman yang mau nanti ada rencana ngebangun Vespa itu sebenarnya udah nggak perlu khawatir lah gitu, budget gitu. Udah berlimpah di pasar. Oke, tadi kita udah ngomong originalitas. Lanjut lagi ke depan. Sekarang gue pengen ngomong atau pengen nanya karena Mas Aldi dan Mas Sikri kan bergerak di bengkel sepeda James Scott bacanya. Iya, James Scott. Nah, pasti kan tahu banget penyakit klasiknya Vespa tuh apa sih kebanyakan? Customer kesini atau penghobi Vespa tuh kesini tuh biasanya urutin deh 5 deh biasanya penyakit Vespa tuh apa sih yang sering di sini dibawa. Ya selain repair body semua kendaraan pasti repair body lah gitu. Siapa? Silakan Mas Aldi atau Mas Sikri terserah. Ya yang paling umum tuh susah hidup. Oke, susah udah menyangkut mesin berarti kan? Ya, mesin. Oke. Kalau body sih enggak ya, pas itu kan cuma masalah crash atau Iya. Tapi kalau Vespa yang 2 tak sih susah hidup. Susah banget sih ngidupin. Oke. Kedua sih itu biasanya apa penyebabnya? Kebanyakan yang paling tinggi penyebabnya apa kebanyakan nah makanya nanti mungkin komunitas lebih ini ya, kalau pemakai kalau semakin rutin dipakai semakin gampang. Oh, gitu. Jadi biasanya kan kalau sekarang yang ini dia beli cuma untuk dipajang, seminggu sekali baru dihidupin. Itu memang kan lebih rawan susah hidup dibanding kan yang dia pakai daily atau nggak daily lihat, tapi tiap minggu pun at least dipakai. Ya, jadi kayak kendaraan pada umumnya lah. Paling nggak setiap hari itu hidup mesin atau apa? Ya gitu. Oke. Itu yang paling utama ya itu susah itu. Terus yang sering lagi juga paling cuma masalah persneling ya, susah mindahin. Oh, nyangkut ya. Ya sebenarnya juga balik lagi itu masalah mungkin habit ya, belum terbiasa gitu. Karena kan ini bukan satu kendaraan yang kalau metik kan udah tinggal gas gitu. Tapi ini kan kita main persneling. Kayak motor laki juga kan gitu. Kadang-kadang kita juga salah ngoper tuh. Iya, benar. Iya. Gitu. Jadi belum keterbiasaan kalau masalah handling ini ya. Selebihnya siapa ya? Paling kebanyakan gini sih kebanyakan penyakitnya karena kita kebanyakan kan beli Vespa itu perpindahannya udah second hand ya. Iya, banyak tangan lah udah. Banyak tangan. Ya kita nggak tahu lah sebelumnya riwayatnya si Vespa itu pernah ada apa, part yang ininya sudah pernah diganti atau belum, kondisi karburator segala macam lah. Jadi hal itu cukup berkontribusi kalau menurut saya dalam artian Mas, jadi permasalahan itu silih berganti aja muncul gitu karena kan biasanya nih kalau orang yang nggak ngerestorasi ya ketika ada masalah ya baru datang ke bengkel kan. Oh ini nih platinanya geser atau apa gitu. Kecuali kalau orang udah restorasi dia udah part ini udah diganti baru semua, blok mesin udah peremajaan, pengapiannya sudah ganti baru. Itu cenderung lebih reliable, dalam artian karena kita udah tahu nih historisnya. Oh bagian ini udah aus udah pernah diganti, bagian ini oblak udah harus dibubut gitu loh. Jadi ya sering-sering muncul problem-problem itu sih karena karena nggak tahu nih sebelumnya historisnya kayak gimana. Jadi ada aja restorasinya seperti apa. Restorasi sebelumnya. Jadi even misalnya kita nggak merhatiin semua udah nih, tapi ada yang satu lolos gitu misalnya, itu karena nggak kelihatan tangki BBM-nya kotor atau memang udah sebenarnya udah nggak layak nih, karena akan berkarat terus gitu loh. Nah itu pengaruh ya.
karena usia namanya juga tangki kan diisi bahan kimia kan. Iya, BBM. iya, iya, iya. Jadi kotor terus tuh karburatornya gitu kan. Jadi nyumbet karburator yang nggak mau Susah nyala, itu. bensin nggak turun kan. Ya kayak gitu, seputaran kayak gitu sih. Jadi makanya yang saya bilang itu tuh sebenarnya Vespa itu mesinnya simpel aja. Aha. Yang penting ya kayak si Kri tadi nih, makin lama kita punya nih tahu aja nih si ini motor gue nih penyakitnya apa aja Ya, gitu. ya, ya. Jadi udah lebih mengenali lah. Oke. Karena itu sih yang perlu kita ngenalin motor kita. Tapi Bang, ada ciri khas nggak penyakit motor tuh dari kelompok tahun itu, ada nggak ciri khas penyakit tertentu? Misalnya 70-an nih, pasti ini biasa dibawa nih sakitnya ini nih, masalahnya ini, misalnya tahun 60-an ini gitu, ada nggak? Hampir sama. Hampir sama ya, jadi nggak ada perbedaan ya di setiap model Karena itu nggak ada? teknologinya Nggak jauh berbeda, jauh beda. hanya model ya dia. Betul. misalnya 3 speed jadi 4 speed. Oke. Terus, Palingan yang versi-versi mudanya itu udah lebih banyak part elektroniknya aja. Jadi udah mulai pakai CDI, ada electric start, dia sudah ya apa part-part elektriknya itu udah lebih banyak Oke. gitu. Jadi perbedaan di situ aja, tapi mekanisme si mesinnya sih kurang lebih sama gitu, kurang lebih sama. Jadi seputaran masalahnya akan mirip-mirip juga. Om. Iya. Contoh Vespa yang tua-tua nih, bilang kan Vespa sering banjir. Ya Apa tuh kan? banjir? Sorry, banjir. Banjir itu ya terlalu banyak oversupply. Oversupply, oke. Oversupply bensin ke karburator, jadi mesin gak mau hidup gitu kan. Ternyata? Yang muda juga kayak gitu kan, karena sistemnya masih sama. Dia kan belum injeksi, Iya. belum apa gitu, masih karburator. Dan dia ya tadi kalau misalnya lama nggak dihidupin, ya dia penampungnya di karburatornya lah. Makanya ya hal-hal kayak gitu tuh yang seputaran situ aja sebenarnya penyakit. Tapi paling enggak pengapian aja kalau dari rubah 3 itu kan ngurangin masalah. Betul. Contohnya itu. Jadi karena semuanya bisa diganti. Tapi balik lagi ke beberapa part mesti kita ganti sehingga nggak look original gitu. Misalnya kayak Pilihan kan, itu pilihan ya, itu pilihan ya. Gitu. Lu mau jalan enak banget mulus, ada yang dikorbanin gitu kan, originalitasnya gitu kan. Menarik, kasih. Oke, tadi udah bentuk, originalitas sudah, penyakit Vespa sudah. Ini kebetulan Om Aldi dan Om Sikri juga kan ngalamin apa yang namanya, bukan rezeki, apa yang namanya. Secara bisnis kan juga kan Vespa ini koleksi itu kan ada lah, apa keuntungan buat kita. Nah sekarang gue main nanya deh, pasaran Vespa deh sekarang, untuk harga Vespa tuh seperti apa sekarang? Kisaran berapa sih harga Vespa yang ini gue nemu barang nih tahun 70 nih misalnya kan, kalau segini gue ambil, kalau segini nggak gue ambil misalnya gitu loh. Ada nggak kayak gitu-gitunya? Ada. Oke. Karena balik lagi kalau kita kan restorasi, Iya. targetnya restorasi berarti kita mencari bahan. Iya. Bahannya bahan yang bagus. Iya. Sehingga kita merestorasinya kan hasilnya akan maksimal. Iya. Nah itu bervariasi jadinya dengan tahun yang sama, model yang sama, kekompletan atau keoriginalan dia mengaruh. Jadi range harganya macam-macam. Gelap lah ya, kasarnya Kalau gelap ya. kalau kita bicara bahan, Ya. tapi kalau bicara yang udah after restorasi, Yang udah rapi, di restorasi udah rapi. itu lebih gampang di ini. Nah, yang restorasi lah, kalau yang bahan tuh berarti kan gelap ya. Tergantung kesepakatan antara yang ngelihat, yang hunting sama yang jual kan. Susah. Nah, sekarang yang udah full nih, udah jadi nih. Ada nggak range harga? Kalau range harga, misalnya contoh kita ngambil tahun Kita ngomong yang layak dulu mungkin ya. Ya. Iya. Jadi yang layak misalnya kita beli layak tanpa restorasi gitu. Itu mungkin range-nya 10 juta. Oke. Itu layak. Itu dia udah bisa pakai Vespa, bukan hasil restorasi tapi layak lah secara look ya. Kalau balik lagi kalau mesin kita mesti beberapa part mesti peremajaan lah. Wajib bengkel istilahnya gitu. Nah, wajib kunjungi bengkel terdekat. Nah kalau terus ke atas harganya gitu. terus ke atas. Jadi Tergantung tipe dan itu karena banyak banget. karena sekarang luas, dalam artian lebar banget range-nya Om. Iya. Menyangkut yang saya bilang tadi, yang gue bilang tadi mengenai spare part. Kita ngambil contoh aja satu nih, lampu depan. Oke. Ngambil contoh satu lampu depan misalnya Vespa tahun 60-an gitu kan. Itu lu bisa beli yang harganya cuman 200.000 sampai 2 juta.
Oke. dengan kualitas dan detail yang berbeda tentunya gitu. Jadi nanti Vespa yang direstorasi harganya akan di mana, range-nya ya mungkin bisa contoh di satu jenis nih yang layak Om Sikri bilang tadi gitu kan, misalnya udah direstorasi dengan part yang cukup lah, Ya. itu misalnya kita bisa beli dengan harga belasan juta gitu kan. Tapi kalau kita restorasinya maksimal, emang benar-benar maksimal banget tuh bisa melebar sampai 30-an lebih jadinya gitu, karena si spare part tadi gitu kan. Jadi ya spare part itu di zaman sekarang akhirnya emang lampu lo pakai apa gitu, yang original bukan gitu. Karena kan dia nanti bosnya beda, ada brandnya segala macam, ke situ sih larinya gitu. Cuman pada umumnya range-nya itu ya contoh kalau Vespa 70-an mungkin yang belasan masih ada. Yang belasan masih ada, yang udah angka-angka 20-an itu udah relatif udah bagus lah restorasiannya gitu. Jadi udah bisa siap mejeng banget lah. Oke, sekarang masalah itu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Mas Sikri? Iya, kalau balik lagi, kalau misalnya nanti viewer yang lihat atau nonton ini sebenarnya si Vespa ya body dulu deh. Karena body. Karena itu yang pertama yang dilihat, ya Vespa bukan mesinnya kan, bentuknya. Kalau Ninja kan kencang ya gitu. Kencangnya harus kencangnya itu kalau Ninja jalan pelan-pelan juga. Dan kalau ini dia kalau looknya nggak bagus gitu. Bukan bagus lah, layak lah. Yang penting masih layak semok lah itu kan. Gitu. Jadi ya kalau bawa Vespa sekarang ya kan enak gitu. Kita bawa motor nggak bisa kenceng-kenceng, jadi dinikmatin orang gitu. Dan kalau yang mau beli kan udah mikir nih, gua mau restore atau mau beli yang udah jadi aja. Kebanyakan sekarang lebih banyak mana? Kalau di game skuter nih? Tetap banyak yang pengen yang ready. Yang udah jadi. Oh, yang jadi. Tapi kalau yang customer datang ke sini misalnya, pasti kan nggak cocok. Misalnya gue punya warna biru gini, aduh sayang biru gini, udah kita punya bahan kok. Mau nggak direstore gitu, tinggal pilih warna. Ya itu lebih asik untuk kita sama-sama, baik kita maupun yang usernya nanti gitu loh. Karena dia nyaman dengan warnanya, dengan ini. Ini sekarang nih misalnya gue bawa bahan mentah nih ke sini gitu. Berapa lama sih biasanya sampai dia restore yang apa ya, layak lah, apa maksimal lah? Kalau full restore palingnya 3 bulan loh. 3 bulan? Lama juga ya? Iya. Lamanya lama nyari bahan ya atau nyari apa? Kalau Om bawa kan sebenarnya itu udah namanya mempersingkat waktu. Yang bikin lama apa ya? Paling lama bagian apa biasanya? Bodi kalau memang kita dapat bahan yang kurang bagus. Tapi kalau bahannya bagus ya bisa dipangkas itu 2 bulan. Sebenarnya antrian Om sebenarnya itu. Cuma kita bengkel ngeladenin Om doang. Akhirnya terus terang juga Om Tikli. Kalau ditanya kan berapa lama sih? Kalau bayar motor Om doang sih mungkin 2 minggu juga jadi. Ya, karena proses keseluruhannya kurang lebih 2 mingguan sebenarnya. Dari apa? Kalau misalnya satu motor kita kerjain nih full 2 minggu sih harusnya udah selesai. 2 minggu kelar. Gitu. Kelarnya antriannya 3 bulan bisa-bisa ya. Nah jadi sebenarnya yang bikin lama kalau ngerestorasi Vespa itu biasanya kita itu ya kita kan misalnya ngerestorasi konsep nih, konsep spare partnya mau apa dan lain-lain. Ya kayak gitu-gitu tuh bikin lama. Misalnya naik warna itu juga perdebatan. Warna gitu. Ini partnya mau dipasang. Menyenangkannya justru di situ. Betul. Jadi kita asikannya di situ ya. Ngulik tiba-tiba pengen menjreng warnanya. Oh, begini. Sayang Om tahun 60-an warnanya gini. Nah, kali ini kan Vespa kan kebanyakan original ya warna-warnanya. Kalau masa kayak motor-motoran kayak airbrush gitu main juga nggak di Vespa? Main juga nggak? Yang kalau sekarang sih kayaknya ya kalau yang main mungkin masih tetap ada. Yang main itu kan udah balik ke pemilik ya. Betul. Selera. Betul. Ada yang airbrush, ada yang pit strip, yang dilukis pakai tangan itu, ya itu sih ada juga. Cuman pada umumnya sekarang udah lebih ke original restoration lah larinya, gitu. Jadi memang dikeluarin, dulunya dia harusnya pakai spare part yang gimana nih modelnya, yang ini gitu. Baru nanti kalau misalnya itu suka preferensi
misalnya pada umumnya Vespa itu joknya warna hitam. Hmm. Ada yang mau coklat, Oke. ada yang mau abu-abu. Jadi lebih ke diskusi ke ownernya masing-masing. Ownernya sih. masing-masing. Gitu. Tapi mungkin paint strip mungkin akan jadi tren ya. Jadi gitu, apa? slang ya. Pensil itu apa tuh? Ya dilukis lah. Dilukis ya. Iya, dilukis. Bukan stiker. Akan tapi- baru, kelihatannya akan baru ya. Ya kan slang lowering itu ya versi Iya, 40 itu iya. dia dengan paint strip. Itu sih cukup Om, menarik. nanya Om. Ya, Yuk, silakan. Om Fikri, ya. kalau sebelahnya itu yang Vespa Ini. sebelahnya Om itu, Ya. itu berapaan itu? Waduh. Tahun berapa juga? Ini tahun berapa? Tahun 7 Ini tahun 78. Spesial 90 cc. Tapi udah di-upgrade jadi 130 cc tahun 78. Kita buka berapa? Ini 60-an 60 juta. 60-an juta lah harganya. 10 jutaan. Iya, 60 jutaan. Murah ya? Hah? Tergantung si Om. Mau dimahalin lagi boleh Om. Yang ini kelihatan nggak nih, Mas? Kelihatan. Nah, kelihatan yang ini apa nih? Tahun Ini berapa nih? Vespa Super tahun 66. Oh, Ini yang makanya saya bilang tadi ini mulai peralihan nih Om. Oh, oke. Dari yang bulat-bulat Oke, udah mulai agak ngotak tuh dari spakbornya. Spakbornya ngotak. Oh iya, beda, udah betul, ada betul. tajem dia kan. Oke. Tapi dia masih tahun 60-an. Gitu. Hmm. Kalau ini sih range harganya sekitar 30-an lah. 30-an juta. Ya. Tapi udah Kalau dapat. yang di belakang, Oke. Yang di Vespa Belanda. belakang. Oh, ini yang orange. Yang orange apa yang merah nih Om? Yang orange. Yang orange ini Vespa Sprint tahun 70. Dia itu sebutannya Sprint Latin karena emblemnya itu masih tulisan Latin Oh. gitu. Jadi ini udah di restore full, terus juga ada spare partnya udah ada yang mostly sih pakai yang import Itali gitu. Kalau yang ini nih range harganya sekitar 40-an juta gitu. Ada yang di atas 100 kan? Di atas 100. Ada, nggak dikasih lihat tapi. Oh Ini nih. Oh, ada. Ini yang VBA tahun 59. Ini yang tahun ini yang masih semok-semok tadi nih. Yang pantatnya masih bulat nih tahun 59 VBA 3 speed. Ini range harganya udah di atas 100. Gitu. Kira-kira Ini di 110. Kita jadi ke iklan ini dagangan Vespa. Live Shopee nih. Live kayaknya. shopping nih jadinya. Jadi live shopping. Langsung masuk keranjang kuning kayaknya. Ya tapi paling nggak ada bayangan lah harga-harga Vespa kan setelah jadi ya, setelah rapi berapa. Jadi yang Makanya kan kalau kita bilang itu range harga ini kan makanya ada orang tuh suka hunting. ya. Mungkin Vespa yang langka itu zaman sekarang bisa aja dia bisa beli angka cuman 5 juta. Ya, Ya itu balik lagi rezeki Om. Rezeki yang si huntingnya. cocokan. masih lebih di bawah yang special edition kan? 946 ya? Waduh 946 mah. Belum lagi yang edisi Dior. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Mungkin kan ini tadi kan dari mulai originalitas sampai ke bengkel dan sebagainya. Kalau apa namanya kompetisi gitu ada nggak sih dari Vespa tuh? Misalnya kalau motor kan kencengnya gitu ya. Kalau Vespa tuh apanya gitu? Oh itu yang biasa dikontesin Kenikmatan. ada. Biasanya kalau kelas-kelas kontes ya Om, Mhm. original. Oke. Kelas original itu bener-bener harus original full. Misalnya dia tadi tahun 60 nih. Ya kalau bisa semirip Baut-bautnya. mungkin dengan tahun 60 sampai Oke. baut-baut. Oke. Kalau sampai bannya belum diganti, Oke. itu sih juara banget lah Hmm. gitu. Jadi ada kelasnya kelas original. Nah, kelas original nih tetap nanti ada pembagiannya sesuai tahun gitu. Ada restoration yang udah direstorasi sedetail apa restorasinya, sebagus apa part-part yang ditempel pas direstorasi gitu. Terus kalau Om bilang kenceng-kencengan ada juga. Oh, ada juga Vespa itu. Ada drag race-nya juga, Oh, ada street race-nya juga. Oke. Terus juga ada kemarin ada acara di Kediri, ada dirt race off-road. Oke. Jadi emang trabas. Oh, Vespa dipakai buat trabas. Buset. Ada juga. Jadi Utuh. Maksudnya nggak ada yang dicopot tuh, mesti bodi penuh begitu. Bodinya biasanya sih ada yang dicok-cok dikit ya Oh, buat oke. ban segala macam. Oke. Cuman ya pakai Vespa, mesin Vespa. Wow. Gitu. Kebanyakan ini Om.
si kecil ini Mm-mm. yang dibikin kenceng-kencengan. Oke. Selain PX ya, Iya. karena memang spare part yang untuk mendukungnya banyak. Oke. Jadi contohnya ini aja 90 cc upgrade jadi 130. Jadi udah kayak semi racing. CC-nya udah naik lebih ada 50%. Lari cepet naik Vespa kayak apa ya? Mas lari 60-80 ya naik Vespa kayak apa ya rasanya? Sebenarnya sih Gua kalau 80 aja iya. kencang. 50 udah kenceng banget kan rasanya nggak sih? Cuma 5 detik gua. Oh iya. Gua kalau Vespa Gua jalan di mana masalahnya? Am? Iya. Iya. 5 detik udah selesai dah. Kalau yang udah di upgrade sih di atas cepet banyak kok. Oh iya. 130 itu 120 itu ada Vespa. Bodinya nunjang gitu. Ya tapi kan mereka akhirnya ada part-part yang harus di reinforce. Oke. gitu. Terutama pengereman kan. Ya pasti. Pengereman itu pasti. Jadi ketika orangnya udah alirannya ke situ tuh kebanyakan tuh yang suka touring-touring tuh. Oke. Karena kan perlulah tenaga dan performance itu pasti udah ditunjang lah part-partnya itu yang ngedukung dia untuk speeding. Jadi tetap stabil. Terus kalau Om Sikri nih yang senior di sini masih suka kontak nggak atau sharing ilmu nggak sama orang-orang yang main Vespa udah lama-lama dulu sebelum Om sharing tuh sering kontak kan? Justru sekarang yang tua-tua justru susah mobilnya, yang muda-muda lebih jago. Oh gitu sekarang. Wah, angkatannya Bali dong. Kayak ini, Oh. kadang-kadang apalagi masalah part yang aftermarket itu, Oke. gua ketinggalan dong. Oh gitu. Iya, gua kan misalnya konvensional aja lah, pokoknya nih Vespa gimana caranya hidup enak, nyaman dipakai dengan lambat-lambat. Nah, kalau bicara yang kan kalau itu selesai, bab itu udah selesai gitu loh. Kalau Iya. standaran, Iya. ganti ini, Iya, tetap platina, tetap ini. Tapi begitu Vespa kenceng, gua belajar sama mereka. Makanya, Iya. wah ini menarik nih, retro Iya, ketemu makanya. sama generasi milenial nih bikin sekarang kayak begini nih. Kalau yang standaran gitu loh, Hmm. itu gue sih ya, karena memang sebenarnya cepat jadi tamat ya kalau untuk belajar. Betul. Tapi kalau untuk yang cerai tapi jangan error, Iya. nah itu mereka. Karena itu sih sekarang informasi udah makin gampang. Betul. Gitu. Jadi kita yang penting mau ngulik ya kayak teman-teman misalnya viewer nanti yang mau memain Vespa, Google udah banyak banget lah. Iya. Jadi referensi segala macam. Iya. Itu bengkel-bengkel Iya. itu udah banyak. Jadi kalau bisa ya detail lah. Jadi sebelum kalau mau belajar ya kalau mau nyoba-nyoba dulu nggak apa-apa. Cuman kalau udah mau lebih detail informasi Main ke James Scott juga. Boleh. Ini baru sedikit gua wawancarin aja banyak tahu kan. Main ke sini makanya. Kita berbagi. Kita Berbagi berbagi di sini. Ngobrol. Kalau teknologi untuk perbengkelan Vespa ada nggak? Misalnya kayak mobil kan sekarang kan tune up atau apa, itu kan dia pakai teknologi kan, bantuan teknologi. Sekarang di Vespa nggak ya? Masih manual, masih kayak konvensional zaman dulu aja sama. Itu yang racing di. Ya, Nah ini anak dia pakai. paling kalau yang udah advance-nya itu biasanya teman-teman yang udah main racing sih Om. Oh. Jadi dia pas nge-tuning segala Iya, macam. udah bantuan teknologi ya. Karena ada misalnya harus ukurannya sedetail apa milimeternya gitu kan. Kalau kita pakai alat konvensional kayak sekarang mungkin nggak presisi dapatnya gitu. Paling udah lebih main-main ke sana. Ya kalau yang untuk kayak restorasi yang original ya kalau alat sebenarnya kan lebih kenanya itu pas ngerestorasi mesin sih yang paling banyak butuh alat Mesin ya. gitu. Iya. Jadi kalau yang untuk original mah kebanyakan sih udah plug and play aja gitu. Ketika racing lah yang baru perlu bantuan dari teknologi. Ada yang mau nambahin, Om Sikri? Ya sebelum penutup kali ya, kalau gue sih cuma Vespa, kan kenapa Vespa gitu. Orang nanya tuh beberapa kenapa Vespa, kenapa lo nggak main apa. Banyak banget ceritanya, nggak habis-habis gitu. Bahasannya itu nggak habis gitu. Ya itu ininya. Iya. Sampai ngebahas baut kita. Oh gitu. Misalnya baut ori itu ini itu jadi ceritanya aja ya. Banyak mah. Iya makanya. Nggak selesai kalau kita ngebahas sampai ke buat-buat nggak selesai. Bener. Kita 3 jam 4 jam lo nonton nggak kelar-kelar nih kita ini. Cerita di jalan, cerita Iya. ini,
cerita lucunya tuh Lucunya banyak juga, banget. ya nanti kita bikin berapa episode lah. Ini sekarang kita tahu secara seluk-beluk Vespa-nya dulu lah. Ya. Untuk retrois yang sudah main Vespa maupun yang baru mau masuk ke benar. Vespa. Oke, terakhir. Ada pesan untuk teman-teman yang main Vespa ataupun yang melakukan Vespa dari Om Aldi? Paling pesannya kalau misalnya jangan Vespa itu kan sekarang ada mikirnya, kenapa sih harga Vespa sekarang makin mahal ya gitu ya. Sebenarnya semuanya itu bisa disesuaikan aja Bang, dengan budget. Ya. Yang penting misalnya mau punya Vespa dulu, masih banyak kok yang harga-harga terjangkau. Ya. Nanti kita ngerapinnya pelan-pelan, itu masih mungkin gitu kan. Jadi dan sekarang komunitasnya juga udah makin luas. Kita mau sharing kemanapun bisa lebih enak gitu. Ya udah lebih enak lah sekarang, udah hidup banget gitu lah secara perkumpulan buat anak-anak Vespa. Jadi kalau ada yang mau main Vespa sih jangan takut lah buat mau mulai gitu. Jangan bilang Vespa itu nyusahin segala macem. Ya yang penting namanya juga kita main klasik ya. Iya. Kita belajar mau nyoba ngulik gitu. Kalau main klasik mau enaknya aja sih nggak main klasik itu namanya ya nggak? Iya. Ya itu kalau itu kita belum ngomongnya seninya main klasik lah. Itu dia Itu maksudnya, seninya lah. Seni dunia retro lah. Oke, Om Sikri ada? Ya, buat yang mau main, misalnya baru mau main Vespa, sebenarnya ngobrol dulu aja, jangan buru-buru nafsu. Oke. Kita terbuka kok buat sharing, buat Ya jangan lupa nih Game Scout di kawasan Puri Sakti. Sakti, Jakarta Selatan ya. Jadi daripada terburu-buru ya mendingan kita diskusi aja Betul, dulu. betul. Nyari tahu dulu lah. Cari tahu dulu lah gitu. Kan teman juga nggak apa-apa, yang penting ada informasi awal dulu Betul, lah gitu. betul. Sehingga nggak terlalu kaget-kagetan gitu. Oh ternyata begini. Ya, itu memang mengecewakan jadinya gitu. Maksudnya nggak hanya sekedar duit, kita punya duit kan Betul. nggak hanya sekedar itu ya, kita mesti cari tahu juga. Kekesalan itu kan bukan di situ, Om. Ya, Nggak ya. beres-beres juga Betul, kesel gitu. betul, Walaupun betul. kita punya duit kan, Iya, iya. beres tangan kesel juga gitu. Itu doang sih. Tadinya Selebihnya sih niatnya- aman lah. Ya. Tadinya niatnya mau menikmati kok. Ini malah ya. Bikin darah tinggi, Pak. Akhirnya itu kan yang Bikin darah tinggi. gitu. Iya. Ya, banyakin ngobrol aja sih. Banyakin ngobrol. Sip. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Thank you. Retrois. Jadi gua udah ngobrol nih sama teman-teman dari Game Scout. Iya nggak tuntas karena tadi seperti Om Sikri bilang kalau ngomong tuntas lo nonton sehari semalam juga akan kelar gitu kan. Tapi paling tidak sekedar pengetahuan aja untuk teman-teman. Cari tahu sebagai dasar untuk pengetahuan awal. Mau tahu lebih lanjut main-main ke Game Scout. Oke, thank you Om Thank you. Aldi. Thank you Oke, banget thank Om you. Sikri. Thank you. Oke, Retrois sampai di sini dulu. Ketemu lagi kita di episode yang lain. Bye. Bye.